Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pernikahan itu adalah surga yang Salma impikan. Di dalam balutan gaun pengantin putih yang sederhana namun elegan, ia menggenggam erat tangan Diki, pria yang telah mengisi hatinya selama 2 tahun terakhir. Akad nikah berjalan hikmat, disaksikan oleh keluarga dan kerabat dekat. Salma, seorang yatim piatu yang tumbuh di panti asuhan, merasa hidupnya akhirnya lengkap. Ia tidak pernah meminta kemewahan. Baginya, cinta tulus dari Diki sudah lebih dari cukup. Diki adalah pria yang lembut, penuh perhatian, dan selalu membuatnya merasa berharga. Ia menerima Salma apa adanya, tanpa pernah sekalipun menanyakan latar belakang keluarganya yang sederhana. Di mata Salma, Diki adalah bukti bahwa dongeng bisa menjadi nyata. Saat resepsi, ia melihat Ibu Imas, ibu kandung Diki, tersenyum lebar kepada para tamu. Senyum itu terlihat begitu bangga dan bahagia, membuat hati Salma sedikit lebih tenang. Selama ini, Ibu Imas memang agak menjaga jarak, namun Salma memakluminya. Mungkin beliau hanya butuh waktu untuk menerima orang baru dalam kehidupan putra satu-satunya. Salma berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menjadi menantu terbaik, berbakti dan menyayangi Ibu Imas seperti ibunya sendiri. Perjalanan menuju kediaman keluarga Diki terasa seperti mimpi. Mobil mewah yang mereka tumpangi melaju mulus di jalanan ibu kota. Salma menatap gedung-gedung pencakar langit dengan takjub, sementara Diki merangkul bahunya dengan mesra. "Selamat datang di rumah kita, sayang," bisik Diki. Salma tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Namun, entah kenapa, saat mobil mereka melewati gerbang hitam raksasa yang menjulang tinggi, perasaan hangat di hatinya perlahan memudar, digantikan oleh firasat aneh yang dingin. Rumah itu lebih pantas disebut istana. Bangunan 3 lantai dengan pilar-pilar besar bergaya Eropa klasik berdiri megah di tengah halaman yang sangat luas. Air mancur menari-nari di taman depan yang tertata sempurna. Salma menelan ludah. Ini bukan sekadar rumah orang kaya, ini adalah simbol kekuasaan. Ibu Imas sudah menunggu di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir. Senyum yang tadi ia pamerkan di resepsi telah hilang, berganti dengan ekspresi datar yang sulit diartikan. Begitu mereka melangkah masuk, pintu berat itu ditutup oleh seorang penjaga. Suara debamnya seolah menjadi penanda akhir dari babak kehidupan Salma yang lama dan awal dari sesuatu yang tak terduga. Interior rumah itu membuat Salma semakin terpana. Lantai marmer berkilauan, lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit yang tinggi, dan perabotan mahal tertata di setiap sudut. Tapi ada yang aneh. Rumah semegah ini terasa dingin dan sunyi, tidak ada aura kehangatan sebuah rumah sama sekali. Tidak ada asisten rumah tangga yang menyambut mereka. Semuanya sepi. Diki tampak sama bingungnya. "Loh, Bei Sumi dan yang lain kemana, Bu?" tanya Diki pada ibunya. Ibu Imas menatap putranya, lalu pandangannya beralih ke Salma, menilainya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. "Semua sudah ibu berhentikan kemarin," jawabnya singkat dan dingin. Diki terkejut. "Diberhentikan? Kenapa, Bu? Lalu siapa yang akan mengurus rumah sebesar ini?" Ibu Imas tersenyum sinis, senyum pertamanya sejak mereka tiba. Senyum itu sama sekali tidak ramah. Pandangannya terpaku pada Salma. "Tentu saja dia," katanya sambil menunjuk Salma dengan dagunya. "Untuk apa punya menantu kalau tidak bisa dimanfaatkan? Mulai sekarang, semua pekerjaan di rumah ini adalah tanggung jawabnya." Waktu seakan berhenti. Salma merasa telinganya berdengung. Ia menatap Diki, mencari pembelaan, namun suaminya itu hanya bisa menatap ibunya dengan wajah pucat dan tak percaya. "Ibu, apa maksud ibu?" "Salma ini istriku, bukan pembantu," protes Diki dengan suara lirih. Suara Ibu Imas langsung meninggi, tajam dan menusuk. "Istrimu? Perempuan yatim piatu tidak jelas asal-usulnya yang kamu pungut entah dari mana itu? Dia seharusnya bersyukur bisa masuk rumah ini. Jangan membantah ibumu, Diki," bentak Ibu Imas. Nyali Diki langsung menciut mendengar bentakan ibunya. Ia menunduk, tak berani menatap Salma. Hati Salma terasa seperti diremas. Pria yang ia kira akan menjadi pelindungnya ternyata tak berdaya di hadapan ibunya sendiri. Ibu Imas berjalan mendekati Salma. Aroma parfumnya yang mahal terasa menyesakkan. "Sekarang, naik ke kamarmu. Ganti gaun pengantinmu yang norak itu dengan pakaian yang lebih pantas untuk bekerja." Setelah berkata demikian, Ibu Imas melemparkan sebuah kantong plastik ke lantai. Di dalamnya ada beberapa helai daster lusuh yang biasa dipakai oleh para asisten rumah tangga.
Salma menatap daster itu, lalu menatap wajah suaminya yang masih tertunduk. Harapannya hancur berkeping-keping. Surga yang ia bayangkan dalam sekejap berubah menjadi neraka. Dengan tangan gemetar, ia memungut kantong plastik itu. Ia tidak menangis. Ia hanya merasakan kekosongan yang luar biasa. Saat ia berjalan menaiki tangga marmer yang megah, ia bisa mendengar Ibu Imas memberikan perintah lebih lanjut kepada Diki. Dan kamu, Diki, awasi istrimu itu. Pastikan dia tahu posisinya di sini. Ibu tidak mau melihat dia bermalas-malasan. Di dalam kamar pengantin yang luas dan mewah, Salma menanggalkan gaunnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita yang beberapa jam lalu merasa menjadi ratu semalam, kini harus mengenakan daster seorang pelayan. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menguatkan hatinya. Ia akan bertahan. Demi cintanya pada Diki, ia akan mencoba bertahan. Malam itu, tidak ada malam pertama yang romantis. Salma menghabiskan waktunya hingga larut untuk membersihkan dapur dan ruang makan sisa acara keluarga kecil setelah resepsi. Diki mencoba membantunya diam-diam, namun Ibu Imas memergoki mereka dan memarahi Diki habis-habisan. Salma akhirnya menyuruh Diki untuk beristirahat. Ia bekerja sendirian dalam sunyi, ditemani suara denting piring dan air keran. Ketika ia akhirnya bisa merebahkan tubuhnya di ranjang empuk di sebelah Diki yang sudah tertidur pulas, ia merasa sangat lelah, baik fisik maupun batin. Pagi harinya, sebelum matahari terbit, Salma sudah dibangunkan oleh gedoran keras di pintu. Ibu Imas berdiri di sana dengan wajah masam, memegang secari kertas. Ini daftar pekerjaanmu untuk hari ini. Jangan ada satupun yang terlewat. Sarapan harus siap jam 6 pagi. Dan ingat, kamu makan di dapur setelah kami semua selesai. Perintahnya. Salma menerima kertas itu. Daftarnya sangat panjang. Membersihkan 3 lantai rumah, mencuci semua pakaian dengan tangan, menyetrika, memasak 3 kali sehari untuk menu yang berbeda, membersihkan taman, dan masih banyak lagi. Pekerjaan untuk 5 orang kini dibebankan padanya seorang. Salma hanya mengangguk. Saat ia berjalan menuju dapur, Ibu Imas melempar sebuah lem kotor ke kakinya. Kain pel kumal itu mendarat tepat di depan ujung jarinya. Jangan lupa, di rumah ini, posisimu bukan istri anakku, tapi pembantu baru. Kerjakan semuanya dengan benar, atau kau akan tahu akibatnya. Salma menatap lab itu, lalu menatap bayangan dirinya di lantai marmer yang mulai kotor. Di dalam hatinya yang terluka, sebuah keputusan mulai terbentuk. Bukan keputusan untuk menyerah, tapi keputusan untuk melihat sampai mana permainan ini akan berlanjut. Hari-hari berikutnya adalah siksaan tanpa henti. Salma hidup dalam rutinitas yang menguras seluruh tenaganya. Ia bangun pukul 4 pagi, saat seisi rumah masih terlelap. Tugas pertamanya adalah membersihkan seluruh lantai bawah, mulai dari ruang tamu, ruang keluarga, hingga ruang makan yang luasnya seperti aula. Ia harus mengepel lantai marmer hingga berkilau, membersihkan setiap debu dari perabotan ukir yang rumit, dan memastikan tidak ada satupun noda di jendela-jendela kaca raksasa. Setelah itu, ia bergegas ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Ibu Imas punya selera yang sangat spesifik. Roti harus dipanggang dengan tingkat kematangan yang pas, telur harus dimasak setengah matang dengan kuning telur yang masih meleleh sempurna, dan jus jeruk harus diperas dari buah segar, bukan dari kemasan. Sedikit saja kesalahan, caci maki akan menjadi santapannya pagi itu. Diki biasanya hanya sarapan dengan cepat lalu berangkat ke kantor, menghindari tatapan ibunya dan tatapan terluka dari istrinya. Ia bekerja di salah satu perusahaan milik keluarga, sebuah posisi nyaman yang diberikan ibunya. Ia tampak tertekan, namun tidak pernah benar-benar melakukan apapun untuk mengubah keadaan. Setelah Ibu Imas selesai sarapan, barulah Salma diizinkan makan. Ia hanya boleh memakan sisa makanan di dapur, seringkali hanya selembar roti atau sisa nasi goreng yang sudah dingin. Setelah itu, pekerjaan berat lainnya sudah menanti. Mencuci tumpukan pakaian kotor milik Ibu Imas dan Diki dengan tangan di ruang cuci yang pengap, lalu menjemurnya di atap. Menjelang siang, ia harus kembali ke dapur untuk memasak makan siang. Ibu Imas seringkali mengundang teman-teman sosialitanya. Momen inilah yang paling menyakitkan bagi Salma. Saat ia sibuk menyajikan makanan dan minuman, Ibu Imas dan teman-temannya akan membicarakannya terang-terangan, seolah-olah ia tidak ada di sana. Kasihan sekali Diki, dapat istri model begini. Sudah miskin, tidak berpendidikan, kerjanya hanya bisa jadi pembantu, kata salah seorang teman Ibu Imas sambil tertawa. Yang lain menimpali, benar, Imas. Kamu terlalu baik mau menampungnya di sini. Kalau aku jadi kamu, sudah kuusir dari hari pertama. Ibu Imas akan tersenyum bangga. Anggap saja aku sedang beramal.
sekaligus memberinya pelajaran tentang bagaimana cara hidup yang benar. Salma hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Tangannya mencengkeram nampan dengan erat, berusaha agar tidak gemetar. Setiap malam, Diki akan menghampirinya di dapur atau di taman belakang, saat ibunya sudah masuk kamar. Ia akan memeluk Salma dan meminta maaf. Sabar ya, sayang. Aku janji akan bicara lagi dengan ibu. Semua ini pasti akan berakhir, bisiknya. Awalnya, Salma masih percaya pada janji-janji itu. Ia akan membalas pelukan suaminya, mencari kekuatan dari sana. Namun seiring berjalannya waktu, janji itu terasa semakin kosong. Diki tidak pernah benar-benar bicara. Setiap usahanya selalu berakhir dengan kegagalan setelah ibunya memanipulasinya dengan air mata atau ancaman. Diki terlalu lemah, terlalu takut kehilangan kenyamanan dan fasilitas yang diberikan ibunya. Cinta Diki untuk Salma memang ada, tapi rasa takutnya pada Ibu Imas jauh lebih besar. Salma mulai sadar, ia tidak bisa mengandalkan siapapun selain dirinya sendiri. Rasa cintanya pada Diki perlahan berubah menjadi kekecewaan, lalu menjadi semacam rasa kasihan. Ia melihat Diki bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai sesama tahanan di penjara emas itu. Puncak dari semua penderitaan itu terjadi sekitar 3 bulan setelah pernikahan mereka. Hari itu, Salma merasa tidak enak badan. Kepalanya pusing dan tubuhnya demam. Ia yakin ini karena kelelahan yang teramat sangat. Namun, pekerjaan tidak bisa menunggu. Ibu Imas akan mengadakan arisan besar di rumah. Salma harus memasak belasan jenis hidangan seorang diri. Sejak subuh, ia sudah berkutat di dapur, memotong, menumis, merebus, dan memanggang. Keringat membasahi dahinya, bercampur dengan rasa pening yang semakin menjadi. Pukul 7 malam, para tamu mulai berdatangan. Mereka adalah wanita-wanita kaya dengan perhiasan berkilauan dan gaun malam yang mewah. Salma, dengan daster kumalnya, harus bolak-balik dari dapur ke ruang makan, menyajikan hidangan dan mengisi ulang gelas minuman yang kosong. Ia bergerak seperti robot, mengabaikan tubuhnya yang menjerit minta istirahat. Saat itu, ia sedang membawa semangkuk besar sup kepiting jagung yang masih panas. Ibu Imas duduk di kursi utama, tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon salah seorang temannya. Ia mengenakan gaun sutra berwarna putih gading yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup Salma selama setahun. Saat Salma mendekati meja, tiba-tiba pandangannya berkunang-kunang. Kepalanya terasa berputar hebat. Keseimbangannya goyah. Ia berusaha keras untuk tetap berdiri, namun kakinya terasa lemas. Dan tragedi itu pun terjadi. Tangannya yang gemetar kehilangan kekuatan. Mangkuk porselen itu terlepas dari genggamannya. Prang! Mangkuk itu pecah berkeping-keping di lantai marmer. Tapi bukan itu yang terburuk. Kuah sup yang panas itu menyiprat, sebagian besar tumpah dan mengotori gaun putih mahal milik Ibu Imas. Hening. Semua tawa dan obrolan berhenti seketika. Semua mata tertuju pada noda kuning besar yang merusak keindahan gaun Ibu Imas. Wajah Ibu Imas yang tadinya ceria berubah merah padam karena amarah. Matanya menatap Salma dengan kebencian yang meluap-luap. "Apa yang kau lakukan, perempuan sialan?" teriaknya menggelegar. Para tamu terkesiap. Diki yang baru saja bergabung, langsung berlari menghampiri. "Ada apa ini?" tanyanya panik. "Lihat apa yang dilakukan istrimu yang tidak becus ini," jerit Ibu Imas sambil menunjuk gaunnya. "Dia sengaja melakukannya. Dia iri padaku." Salma masih berdiri mematung, terlalu syok untuk berkata-kata. Maaf, Bu. Saya tidak sengaja, hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya dengan suara bergetar. "Tidak sengaja katamu? Alasan. Aku sudah muak denganmu. Aku sudah cukup sabar menampungmu di sini." Ibu Imas berdiri dengan gerakan kasar, tidak peduli lagi dengan tamu-tamunya. Ia menunjuk ke arah pintu. "Aku sudah tidak tahan lagi. Malam ini juga, kau harus memilih," seru Ibu Imas, suaranya bergema di seluruh ruangan. Ia menatap Salma dengan mata menyala-nyala. Diki mencoba menengahi. "Bu, sudahlah, jangan di depan tamu. Kita bisa bicarakan ini nanti, mohonnya." Tapi Ibu Imas menepis tangan putranya. "Tidak ada nanti. Harus sekarang." Ia kembali menatap Salma, memberikan sebuah ultimatum yang kejam. "Dengarkan baik-baik, perempuan tidak tahu diuntung. Pilih, tetap di sini sebagai pembantu tanpa nama, tunduk pada semua perintahku tanpa membantah seumur hidupmu. Atau, keluar dari rumah ini sekarang juga dan aku akan paksa Diki menceraikanmu detik ini juga." Semua orang menahan napas, menunggu jawaban Salma. Mereka semua mengira Salma akan menangis, bersujud di kaki Ibu Imas,
memohon ampun agar tidak diusir dan diceraikan. Diki menatap Salma dengan cemas, berharap istrinya akan memilih pilihan pertama agar mereka tetap bersama, meskipun dalam kondisi yang menyakitkan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salma, yang sejak tadi menunduk, perlahan mengangkat wajahnya. Tidak ada air mata di pipinya. Tidak ada ketakutan di matanya. Yang ada hanyalah ketenangan yang aneh. Ia menatap lurus ke dalam mata Ibu Imas yang penuh amarah. Di tengah suasana yang tegang itu, bibirnya menyunggingkan seulas senyum tipis. Senyum yang tenang, misterius, dan sama sekali bukan senyum orang yang kalah. Lalu, dengan suara yang jelas dan mantap, ia bertanya, "Hanya itu?" Pertanyaan Salma yang singkat dan tenang. "Hanya itu?" menggantung di udara seperti pedang tajam. Ruangan yang tadinya riuh dengan kemarahan Ibu Imas dan bisik-bisik para tamu mendadak senyap. Semua orang membeku. Ibu Imas, dengan mulut sedikit ternganga, tampak seperti kehilangan semua kata-kata. Amarah yang tadi membara di wajahnya kini bercampur dengan kebingungan. Ia mengharapkan drama, air mata, permohonan, tapi yang ia dapatkan adalah ketenangan yang menantang. Diki menatap istrinya dengan tidak mengerti. Ia melihat Salma yang berbeda, bukan lagi wanita lembut dan penurut yang selama ini ia kenal. Ada kekuatan baru di matanya, sesuatu yang solid dan tak tergoyahkan. Para tamu saling pandang, merasakan bahwa pertunjukan utama malam itu baru saja dimulai, dan naskahnya sama sekali tidak terduga. Salma tidak menunggu jawaban. Ia telah mendapatkan semua jawaban yang ia butuhkan selama 3 bulan terakhir. Dengan gerakan yang anggun dan tanpa tergesa-gesa, ia berbalik. Ia melangkah melewati pecahan mangkuk sup di lantai marmer, gaun dasternya yang lusuh seolah tak tersentuh oleh kekacauan di sekelilingnya. Ia berjalan menuju tangga utama yang megah itu. Setiap langkahnya terdengar mantap, memecah keheningan yang canggung. Punggungnya lurus, kepalanya tegak. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali, seolah semua orang di ruang makan itu telah lenyap dari dunianya. Diki tersadar dari keterkejutannya. "Salma," panggilnya, melangkah maju untuk menyusul. Namun, lengan Ibu Imas menahannya dengan cengkeraman kuat. "Biarkan saja dia pergi. Jangan dikejar. Dia hanya menggertak." Desis Ibu Imas, harga dirinya yang terluka tidak mengizinkannya untuk terlihat kalah. Diki bimbang, terbelah antara keinginan untuk mengejar istrinya dan ketakutannya pada sang ibu. Salma terus menaiki anak tangga satu persatu. Baginya, setiap pijakan adalah langkah menjauhi neraka yang telah ia jalani, sebuah pembebasan yang telah lama ia dambakan dalam diam. Para tamu, merasa suasana sudah sangat tidak nyaman, mulai berpamitan satu persatu dengan canggung, meninggalkan Ibu Imas yang masih berdiri kaku dengan egonya yang terluka. Di dalam kamar tidur mereka yang luas dan mewah, Salma membuka lemari pakaian raksasa. Di dalamnya tergantung deretan gaun, tas, dan sepatu mahal yang pernah Diki belikan untuknya di awal pernikahan mereka, sebelum ibunya mengambil alih kendali. Salma menatap barang-barang itu tanpa minat. Semua itu bukan miliknya. Semua itu adalah bagian dari sangkar emas yang mengurungnya. Ia berjalan melewati lemari itu dan berjongkok di sudut ruangan, menarik keluar sebuah koper kecil berwarna biru tua dari bawah ranjang. Koper itu sudah agak usang. Koper yang sama yang ia bawa dari panti asuhan saat ia memutuskan untuk hidup mandiri bertahun-tahun lalu. Ia membukanya. Di dalamnya, hanya ada beberapa helai pakaian sederhana miliknya, beberapa buku favoritnya, dan sebuah bingkai foto kecil berisi gambar hitam putih kedua orang tuanya yang tidak pernah ia kenal. Ia mulai berkemas dengan tenang. Ia hanya memasukkan barang-barang yang memang miliknya sebelum ia menikah. Baju-baju lamanya, sikat gigi, dan bingkai foto itu. Ia tidak menyentuh satupun perhiasan di meja rias atau gaun-gaun mahal di lemari. Ia datang ke rumah ini tanpa membawa apa-apa, dan ia akan pergi dengan cara yang sama. Pintu kamar terbuka. Diki masuk dan menutupnya kembali dengan pelan. Wajahnya terlihat putus asa. "Salma, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tolong hentikan semua ini," pintanya dengan suara lirih. Salma tidak berhenti berkemas. "Aku melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama, Diki." "Aku pergi," jawabnya tanpa menatap Diki. Diki mendekat, berlutut di hadapan Salma dan memegang tangannya. "Aku mohon, jangan begini. Minta maaf saja pada ibu. Nanti aku akan bicara lagi dengannya. Aku janji." Salma akhirnya berhenti dan menatap suaminya. Ia melihat ketulusan di mata Diki, tapi ia juga melihat kelemahan yang sama yang telah menghancurkan pernikahan mereka. "Minta maaf untuk apa, Diki? Untuk kesalahan yang tidak aku sengaja karena tubuhku sudah mencapai batasnya? Atau minta maaf karena aku telah gagal menjadi pembantu yang sempurna?" Suara Salma terdengar tenang,
Namun setiap katanya menusuk hati Diki. Bukan begitu maksudku. Diki tergagap. Aku cinta kamu, Salma. Aku tidak mau kehilanganmu. Salma menarik tangannya dari genggaman Diki. Jika kamu memang mencintaiku, kamu tidak akan membiarkanku diperlakukan seperti ini sejak hari pertama. Cinta yang sesungguhnya itu melindungi, Diki, bukan hanya meminta untuk bersabar. Kamu tidak pernah membelaku di hadapan ibumu. Kamu hanya datang diam-diam di malam hari untuk meminta maaf dan berjanji, janji yang tidak pernah kamu tepati. Air mata mulai menggenang di mata Diki. Aku akan berubah. Aku bersumpah. Kali ini aku akan benar-benar melawan ibu. Beri aku satu kesempatan lagi. Salma menggeleng pelan. Kesempatan itu sudah aku berikan setiap hari selama 3 bulan ini, Diki. Tapi tidak ada yang berubah. Mungkin kamu memang mencintaiku, tapi kamu lebih takut pada ibumu. Dan aku tidak bisa hidup selamanya dengan pria yang tidak bisa menjadi pelindung bagi istrinya sendiri. Salma menutup kopernya. Bunyi klik dari kunci koper itu terdengar final, seperti ketukan palu hakim. Sudah terlambat. Aku sudah membuat keputusan. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu, menyeret koper kecilnya. Diki hanya bisa terduduk lemas di lantai, menatap punggung istrinya yang menjauh. Ia ingin berteriak, ingin menahan, tapi entah kenapa seluruh kekuatannya seolah hilang. Ia tahu Salma benar. Ia telah gagal. Salma menuruni tangga. Suara roda kopernya yang berderit di lantai marmer yang sunyi terdengar sangat keras. Ruang makan sudah kosong, hanya ada Ibu Imas yang berdiri di dekat pintu utama, lengannya bersedekap dengan angkuh. Wajahnya merah padam, campuran antara amarah dan rasa malu karena ditinggal pergi oleh para tamunya. Salma berhenti tepat di hadapan mereka berdua. Ia menatap Diki yang kini sudah berdiri di belakang ibunya dengan tatapan kosong. Salma, aku mohon jangan pergi, adalah kata-kata terakhir yang bisa Diki ucapkan, suaranya nyaris seperti bisikan. Salma menatapnya sejenak, ada sedikit rasa iba di matanya, namun tekadnya tidak goyah. Kemudian, ia memalingkan wajahnya menatap Ibu Imas. Wanita tua itu mendengus. Pergi. Pergi sana, perempuan tidak tahu terima kasih. Jangan pernah berpikir untuk kembali merangkak ke sini. Aku pastikan anakku akan menceraikanmu besok pagi. Salma tidak membalas. Ia tidak berdebat, tidak juga menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, ia melakukan sesuatu yang membuat Ibu Imas dan Diki merinding. Ia tersenyum. Bukan senyum sinis atau senyum kemenangan. Itu adalah senyum yang tulus, tenang, dan penuh kedamaian. Seolah beban terberat di dunia baru saja terangkat dari pundaknya. Senyum itu adalah senyum seseorang yang akhirnya bebas. Senyum itu membuat semua caci maki Ibu Imas terdengar konyol dan tidak berarti. Terima kasih atas semuanya, ucap Salma dengan lembut. Kata-kata itu terdengar tulus. Namun bagi Diki, ada makna tersembunyi yang dalam di baliknya. Terima kasih telah menunjukkan sifat aslimu. Terima kasih telah memberiku alasan yang kuat untuk pergi. Terima kasih untuk pelajarannya. Tanpa menunggu jawaban, Salma berbalik, membuka pintu utama yang berat itu, dan melangkah keluar ke dalam gelapnya malam. Pintu itu tertutup kembali dengan pelan di belakangnya, meninggalkan keheningan yang memekakan. Ibu Imas tertawa, tawa yang terdengar dipaksakan. Lihat, kan? Perempuan rendahan sepertinya memang mudah dibuang. Baguslah dia pergi, rumah ini jadi bersih dari sampah masyarakat. Katanya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Diki tidak menjawab. Ia hanya terus menatap pintu yang tertutup itu. Bayangan senyum terakhir Salma terpatri kuat di benaknya. Itu bukan senyum orang yang kalah. Itu adalah senyum seseorang yang tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Firasat buruk yang dingin mulai merayap di hatinya, membisikkan bahwa mereka baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Keesokan paginya, istana megah itu terasa aneh. Sisa-sisa kekacauan dari pesta semalam masih terlihat jelas. Piring-piring kotor menumpuk di meja, beberapa gelas tergeletak di lantai, dan noda sup di gaun Ibu Imas yang dilempar begitu saja di sofa, menjadi saksi bisu drama tadi malam. Ibu Imas bangun paling siang, dengan keyakinan penuh bahwa Salma akan kembali. Ia berjalan ke dapur, mengharapkan aroma sarapan pagi, namun yang ia temukan hanyalah dapur yang kotor dan kosong. Dasar pemalas. Benar-benar tidak punya tanggung jawab. Gerutunya, masih menyalahkan Salma seolah wanita itu masih ada di sana. Ia menyuruh Diki untuk menelepon Salma dan menyuruhnya kembali. Namun, setiap kali Diki menelepon, yang terdengar hanyalah suara operator yang mengatakan nomor tersebut tidak aktif. Ibu Imas mendengus. Paling-paling ganti nomor agar kita memohon-mohon padanya. Biarkan saja.
Kita lihat berapa lama dia bisa bertahan di luar sana tanpa uang. Mereka melewati hari itu dengan memesan makanan dari luar dan mengabaikan kondisi rumah yang semakin kotor. Ibu Imas menghabiskan waktunya menelepon teman-temannya, menyebarkan versi ceritanya sendiri, di mana ia adalah mertua sabar yang dizalimi oleh menantu yang tidak tahu diri. Hari kedua, masalah mulai terasa nyata. Tumpukan sampah di dapur mulai mengeluarkan bau tidak sedap. Pakaian kotor mereka sudah menggunung. Tidak ada lagi yang memasak atau membersihkan. Tapi masalah yang lebih besar datang tanpa peringatan. Saat Ibu Imas sedang asyik menonton sinetron di ruang keluarga, tiba-tiba layar televisi menjadi hitam. Listrik di seluruh rumah padam. "Diki, kenapa listriknya mati? Cepat periksa," teriaknya. Diki memeriksa panel listrik, tapi tidak ada yang salah. Ia melihat keluar jendela. Semua rumah tetangga lampunya menyala terang. Ini bukan pemadaman dari pusat. Dengan kesal, Diki mencoba memeriksa aplikasi pembayaran listrik di ponselnya. Saat itulah ia melihat notifikasi aneh untuk pertama kalinya. Pembayaran gagal. Tagihan Anda belum terbayarkan. Diki mengerutkan kening. Bukankah ibunya selalu mengurus semua ini? Ia mencoba melakukan pembayaran dengan kartu debitnya, tapi transaksi itu ditolak. Ia mencoba lagi dengan kartu kreditnya, dan hasilnya sama. Ditolak. Ada masalah dengan sistem bank mungkin. Gumamnya pada diri sendiri, meskipun rasa cemas mulai menjalari hatinya. Kepanikan Ibu Imas memuncak saat layanan internet dan TV kabel juga ikut mati. Ia tidak bisa lagi menonton drama favoritnya, atau memamerkan kehidupannya di media sosial. Ada apa ini sebenarnya? Sejak perempuan sialan itu pergi, semua jadi berantakan, makinya, menolak untuk melihat kemungkinan lain. Puncaknya, saat ia pergi ke butik langganannya untuk menenangkan diri dengan berbelanja, kartu kredit andalannya, yang limitnya seolah tak terbatas, ditolak oleh mesin kasir. Wajahnya memerah karena malu di depan para pelayan toko yang menatapnya dengan aneh. Ia pulang dengan tangan hampa dan amarah yang meluap-luap, melampiaskannya pada Diki. "Cepat urus semua ini. Apa gunanya kamu jadi anak laki-laki kalau hal sepele begini saja tidak bisa kau atasi?" bentaknya. Diki, yang kini sudah benar-benar khawatir, akhirnya memutuskan untuk menelepon pihak bank. Ia harus menunggu lama di telepon, mendengarkan musik tunggu yang membuatnya semakin gelisah. Akhirnya, seorang petugas layanan pelanggan menjawab. Setelah memverifikasi datanya, petugas itu memberikan penjelasan yang membuat kepala Diki pusing. "Maaf, Pak Diki. Kartu kredit Bapak sendiri statusnya aktif. Namun, kartu ini adalah kartu tambahan. Semua tagihan dari kartu Bapak selama 1 tahun terakhir ini dibayarkan secara otomatis oleh pemegang kartu utama," jelas petugas itu. Diki bingung. Pemegang kartu utama? Bukankah itu rekening perusahaan warisan ayah saya yang dipegang oleh ibu? Terdengar jeda sejenak di seberang telepon. "Bukan, Pak. Menurut data kami, rekening bank yang menjadi induk dari kartu kredit Bapak terdaftar atas nama seorang wanita, Nyonya Salma Anindita." Jantung Diki serasa berhenti berdetak. Salma? Bagaimana mungkin? Ia selalu berpikir bahwa semua fasilitas ini berasal dari kekayaan keluarganya. Ia tidak pernah tahu bahwa Salma, wanita yang ia kira tidak punya apa-apa, yang selama ini membayar semua tagihan gaya hidupnya. Ia bahkan tidak tahu nama lengkap istrinya adalah Salma Anindita. Kepalanya terasa kosong. Ia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Ibunya pasti tahu sesuatu tentang ini. Saat Diki masih mencoba mencerna informasi yang mengejutkan itu, ponselnya berdering lagi. Kali ini dari nomor resmi yang tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia menjawab panggilan itu. Suara seorang pria yang tegas dan profesional terdengar di seberang sana. "Selamat siang, dengan Bapak Diki? Saya dari Departemen Penagihan Bank Swakarsa Nasional." Jantung Diki berdebar kencang. "Ya, saya sendiri. Ada apa?" "Kami menghubungi Bapak terkait adanya tunggakan pembayaran hipotek atas properti yang beralamatkan di kediaman Bapak saat ini," kata pria itu tanpa basa-basi. Diki tertawa getir. "Ini pasti lelucon. Tunggakan? Anda pasti salah. Rumah ini adalah warisan dari almarhum ayah saya. Sudah lunas puluhan tahun lalu." Pria di telepon itu berdeham. "Saya mengerti kebingungan Anda, Pak. Namun, data kami menunjukkan bahwa sertifikat properti ini telah diagunkan kembali sekitar 1,5 tahun yang lalu untuk sebuah pinjaman bisnis dalam jumlah yang sangat besar. Pinjaman tersebut diambil atas nama Ibu Imas, dengan surat kuasa dari Anda." Dunia Diki seakan runtuh. Diagunkan kembali? Surat kuasa?
Ia memang pernah menandatangani beberapa dokumen yang disodorkan ibunya, yang ia kira hanya untuk perpanjangan administrasi aset keluarga. Ia tidak pernah membacanya dengan teliti. Ibu Imas, yang sejak tadi menguping, merebut telepon dari tangan Diki. Ini pasti penipuan. Rumah ini milik kami, hardiknya. Pria di telepon itu tetap tenang. Maaf, Bu. Kami punya semua dokumen yang sah. Dan yang lebih penting, selama 1 tahun terakhir, cicilan bulanan untuk pinjaman ini selalu dibayarkan tepat waktu dari sebuah rekening bank atas nama Nyonya Salma Anindita. Namun, pembayaran itu telah berhenti total selama 3 bulan, dan hari ini adalah tenggat waktu terakhir sebelum kami memproses surat perintah penyitaan aset. Telepon itu jatuh dari genggaman Ibu Imas. Wajahnya yang angkuh kini pucat pasi seperti mayat. Semuanya menjadi jelas sekarang. Investasi butik mewahnya yang gagal total setahun lalu, hutang yang menumpuk, dan bagaimana semua itu tiba-tiba beres, begitu saja. Ternyata Salma, menantu yang ia hina dan perlakukan seperti sampah, yang diam-diam telah menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Salma yang telah membayar hutang-hutang ibunya, membayar cicilan rumah yang hampir disita ini, membayar semua tagihan kartu kreditnya. Dan sekarang, Salma telah pergi. Ia telah berhenti membayar semuanya. Istana yang mereka anggap sebagai simbol kekuasaan mereka ternyata hanyalah sebuah rumah kartu yang rapuh. Dan Salma adalah satu-satunya pilar yang menopangnya. Kini pilar itu telah dicabut. Diki dan Ibu Imas hanya bisa saling tatap dalam keheningan yang mencekam. Menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan seorang menantu atau istri, mereka telah menghancurkan penyelamat mereka. Dan badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keheningan yang mengikuti penjelasan dari petugas bank terasa lebih berat daripada kegelapan di rumah itu. Telepon yang tergeletak di lantai marmer, seolah menjadi monumen bagi kebodohan mereka. Wajah Ibu Imas yang biasanya angkuh dan penuh kendali, kini kosong dan pucat. Realita menghantamnya dengan kekuatan badai. Rumah yang menjadi panggung kekuasaannya, mobil yang ia pakai untuk pamer, kartu kredit yang ia gesek tanpa berpikir, semuanya bukan miliknya. Semua itu hanyalah kemurahan hati dari wanita yang paling ia benci, menantu yang setiap hari ia injak harga dirinya. Ia bukan ratu di istananya sendiri, melainkan seorang benalu yang hidup dari kebaikan inangnya. Dan kini, inang itu telah pergi. Diki terduduk di sofa dengan tatapan kosong. Semua kepingan puzzle kini menyatu dalam gambaran yang mengerikan. Sikap tenang Salma saat menandatangani surat pranikah yang disodorkan ibunya, yang isinya Salma tidak akan menuntut harta apapun jika bercerai. Penolakan halus Salma setiap kali Diki ingin membahas keuangan mereka dengan lebih terbuka. Kemampuan Salma membayar uang jaminan saat mobil Diki ditahan karena pelanggaran lalu lintas, yang saat itu Salma beralasan ia baru mendapat bonus dari pekerjaan lepasnya. Semuanya adalah kebohongan yang dirancang dengan rapi untuk melindunginya. Untuk melindungi mereka. Dan ia, sebagai suaminya, tidak tahu apa-apa. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, terlalu pengecut untuk melihat penderitaan istrinya. Kehampaan itu tak bertahan lama. Syok dengan cepat berubah menjadi kepanikan, dan kepanikan mencari kambing hitam. Ibu Imas, yang tidak sanggup menerima kenyataan bahwa ini adalah kesalahannya, menatap Diki dengan mata nyalang. Ini semua salahmu, pekiknya, suaranya pecah dan serak. Seandainya kamu bisa menjadi suami yang tegas, dia tidak akan berani meninggalkan rumah ini. Seharusnya kamu mengikatnya, membuatnya bertekuk lutut. Kenapa kamu biarkan dia pergi? Diki, yang selama hidupnya selalu menunduk di hadapan ibunya, merasakan sesuatu yang lain bergejolak di dalam dadanya. Bukan lagi rasa takut, melainkan amarah yang lahir dari keputusasaan. Untuk pertama kalinya, ia balas membentak ibunya. Salahku? Aku yang membiarkannya pergi? Ibu yang mengusirnya di depan semua tamu. Ibu yang memperlakukannya seperti binatang. Dan sekarang aku baru tahu, ibu juga yang sudah menggadaikan rumah ini dan membuat kita semua terjerat hutang. Wajah Ibu Imas memerah. Beraninya kamu bicara seperti itu pada ibumu sendiri. Aku melakukan itu semua untuk menyelamatkan bisnis keluarga. Bisnis apa, Bu? Butik gagal yang hanya ibu pakai untuk gengsi? Dan ibu bahkan tidak memberitahuku. Ibu memanfaatkan kepercayaanku. Pertengkaran sengit itu meledak di tengah ruang keluarga yang gelap dan pengap. Mereka saling menyalahkan, saling meneriakkan kesalahan masa lalu, namun semua itu sia-sia. Argumen mereka tidak bisa menyalakan kembali listrik, tidak bisa membayar hutang, dan tidak bisa mengembalikan Salma. Saat amarah mereka mereda, yang tersisa hanyalah kelelahan dan ketakutan yang dingin. Mereka kini berada di kapal yang sama, sebuah kapal mewah yang sedang tenggelam dengan cepat, dan hanya ada satu orang di dunia ini yang memegang sekoci penyelamat, Salma.
Kekuasaan telah berpindah tangan secara mutlak. Mereka bukan lagi keluarga terhormat yang bisa mendikte, mereka adalah calon tunawisma yang nasibnya berada di ujung jari wanita yang telah mereka zalimi. Telepon dia, desis Ibu Imas, suaranya kini terdengar seperti permohonan yang putus asa. Kita harus menemukannya. Minta maaf padanya. Diki meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia membuka daftar kontak dan menekan nama, Salma sayang, nama yang terasa seperti ironi pahit saat ini. Panggilan pertama, kedua, ketiga, hasilnya sama. Nomor tidak aktif. Harapan kecil yang sempat muncul langsung padam. Nomornya tidak aktif, lapor Diki dengan lesu. Cari cara lain. Gunakan otakmu. Bentak Ibu Imas, kepanikannya kembali. Diki mulai berpikir keras. Ia mencoba mengingat setiap detail percakapan mereka. Salma pernah bercerita tentang sahabat terdekatnya di panti asuhan, seorang wanita bernama Rina. Dengan panik, Diki membongkar riwayat percakapan lamanya dengan Salma, mencari nama itu. Akhirnya ia menemukannya. Dengan jantung berdebar kencang, ia menekan nomor Rina. Setelah beberapa dering, telepon itu diangkat. Halo, terdengar suara wanita yang ramah. Mbak Rina? Maaf mengganggu, saya Diki, suami Salma. Terdengar jeda panjang di seberang sana. Suara yang tadinya ramah kini berubah menjadi dingin. Ya, ada apa? Mbak, saya mohon. Saya harus bicara dengan Salma. Ini sangat penting, menyangkut hidup dan mati. Boleh saya minta nomornya yang baru? Diki memohon. Rina terdiam sejenak sebelum menjawab dengan tegas. Maaf, Mas Diki. Sebelum pergi, Salma sudah berpesan kepada saya. Dia bilang, jika Mas atau keluarga Mas menghubungi, saya tidak diizinkan untuk memberikan informasi apapun tentangnya. Dia bilang dia butuh waktu sendiri. Tapi ini darurat, seru Diki. Maaf, saya tidak bisa melanggar janji saya pada sahabat saya. Permisi. Telepon itu ditutup. Jalan buntu. Diki melempar ponselnya ke sofa dengan frustrasi. Salma telah merencanakan kepergiannya dengan sangat baik. Dia telah memutus semua jejak. Melihat kegagalan Diki, Ibu Imas mengambil alih. Ia akan menggunakan caranya, cara yang selalu berhasil, koneksi dan kekuasaan. Ia mulai menelepon teman-teman sosialitanya, para istri pejabat dan pengusaha yang selama ini selalu memujinya. Namun, respons yang ia dapatkan sangat berbeda dari biasanya. Oh, halo Imas. Maaf aku sedang sibuk sekali, nanti aku telepon lagi ya, kata yang satu. Rumahmu kenapa digadaikan? Aku baru dengar rumornya. Hati-hati ya, zaman sekarang susah, kata yang lain dengan nada mengejek. Berita tentang kartu kreditnya yang ditolak dan masalah keuangannya rupanya sudah menyebar lebih cepat dari api. Dalam sekejap, ia menjadi bahan gunjingan. Tidak ada yang mau membantunya. Mereka yang dulu menjilatnya kini menjauhinya. Kekuasaan sosialnya yang ia banggakan ternyata hanya ilusi yang dibangun di atas uang Salma. Putus asa, Diki terus mencoba. Ia menelepon kantor panti asuhan tempat Salma dibesarkan, namun pihak panti juga menolak memberikan informasi pribadi alumni mereka. Ia membuka akun media sosial Salma yang sudah lama tidak aktif, mengirim puluhan pesan yang ia tahu mungkin tidak akan pernah dibaca. 1 panggilan, 5 panggilan, 10, 15, hingga lebih dari 20 panggilan ia lakukan ke berbagai nomor, semuanya berakhir dengan kegagalan. Setiap penolakan terasa seperti satu lagi paku yang ditancapkan di peti mati harapan mereka. Malam semakin larut. Diki dan Ibu Imas duduk dalam kegelapan pekat, di dalam istana mereka yang kini terasa seperti penjara yang dingin. Tidak ada lagi teriakan atau pertengkaran. Hanya ada suara napas mereka yang berat dan putus asa. Ibu Imas, wanita yang seumur hidupnya tidak pernah menunjukkan kelemahan, akhirnya menangis. Tangisannya bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan seorang ratu yang mahkotanya telah direnggut paksa, tangisan ketakutan akan kehilangan segalanya, status, kekayaan, dan harga diri. Diki hanya bisa menatap ibunya yang terguncang dalam diam, merasa hampa dan kalah. Tepat di puncak keputusasaan mereka, saat semua harapan seolah telah sirna, sebuah getaran singkat memecah kesunyian. Ponsel Diki yang tergeletak di sofa menyala, menampilkan notifikasi sebuah pesan baru. Dengan gerakan cepat, Diki meraihnya. Pesan itu dari nomor yang sama sekali tidak ia kenal. Isinya singkat, dingin, dan sangat formal. Dengan hormat, Bapak Diki dan Nyonya Imas diundang untuk sebuah pertemuan besok pagi, pukul 10 tepat. Mohon hadir di alamat Cakrawala Tower, lantai 50, Jalan Jenderal Sudirman Kaf. 1. Diki membaca pesan itu berulang kali.
Tidak ada nama pengirim, tidak ada ucapan salam. Hanya ada perintah. Di bagian bawah pesan, tertulis sebuah jabatan yang membuat mereka merinding. Hormat kami, Sekretaris Utama, Cakrawala Group. Cakrawala Group? Nama itu terasa asing di telinga mereka. Tapi satu hal yang pasti, pesan ini ada hubungannya dengan Salma. Ini bukan undangan untuk berdamai. Ini adalah sebuah panggilan menghadap. Pagi harinya, suasana di rumah megah itu terasa seperti di pemakaman. Tanpa listrik, mereka harus bersiap-siap dalam cahaya remang-remang dari jendela. Air panas pun tidak berfungsi, memaksa mereka mandi dengan air dingin yang menggigit. Ibu Imas, yang terbiasa menghabiskan waktu berjam-jam di depan meja rias dengan penerangan sempurna, kini harus berdandan seadanya di depan cermin kecil dengan bantuan cahaya dari ponsel Diki. Ia memilih gaun terbaiknya dan perhiasan paling mencolok, sebuah upaya menyedihkan untuk mempertahankan sisa-sisa citra kekuasaannya. Kita harus menunjukkan padanya bahwa kita tidak terpengaruh, katanya pada Diki, suaranya terdengar goyah. Ingat, Diki, aku ini mertuanya. Dia harus tetap hormat padaku. Diki tidak menanggapi. Ia hanya mengenakan kemeja paling rapi yang bisa ia temukan dalam kondisi lecek, karena belum disetrika. Berbeda dengan ibunya yang masih mencoba membangun benteng pertahanan dari ego, Diki sudah pasrah. Ia tahu posisi mereka. Mereka tidak akan datang untuk bernegosiasi, mereka datang untuk memohon. Mereka tidak bisa menggunakan mobil mewah yang terparkir di garasi. Mereka tidak yakin apakah cicilan mobil-mobil itu juga sudah berhenti dibayar. Akhirnya, dengan perasaan terhina, mereka berjalan kaki keluar dari gerbang raksasa mereka dan memesan taksi online. Perjalanan menuju pusat kota terasa seperti perjalanan ke dimensi lain. Melewati jalanan yang ramai dan gedung-gedung yang menjulang, mereka merasa semakin kecil dan tidak berdaya. Semua kemewahan yang dulu mereka anggap sebagai hak, kini terasa begitu jauh. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah gedung yang membuat mereka menahan napas. Cakrawala Tower bukan sekadar gedung perkantoran biasa. Itu adalah salah satu pencakar langit terbaru dan termegah di ibu kota, sebuah monumen kaca dan baja yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Logonya, sebuah cakrawala bergaya minimalis, terpampang dengan elegan di atas pintu masuk utama. Rasa gentar mulai menyelimuti mereka. Perusahaan macam apa ini? Dan apa hubungannya dengan Salma? Saat melangkah masuk ke lobi, mereka disambut oleh atmosfer yang sibuk dan sangat profesional. Puluhan karyawan muda berpenampilan necis berlalu lalang dengan langkah cepat. Udara di dalam lobi terasa dingin dan beraroma kopi mahal. Mereka mendekati meja resepsionis yang terbuat dari marmer hitam dengan ragu. "Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" Sapa seorang resepsionis wanita dengan senyum ramah namun profesional. Kami ada janji bertemu di lantai 50, kata Diki dengan suara pelan. "Atas nama siapa, Pak?" "Diki dan Ibu Imas." Resepsionis itu mengetik sesuatu di komputernya. Ekspresinya tidak berubah, namun Diki merasa wanita itu tahu persis siapa mereka. "Baik, Pak Diki. Silakan menuju lift pribadi di sebelah sana. Anda akan diantar langsung ke lantai 50. Perjalanan di dalam lift terasa menegangkan. Angka-angka di layar digital berubah dengan cepat, membawa mereka semakin tinggi, semakin jauh dari dunia yang mereka kenal. Pintu lift terbuka di sebuah lantai yang sangat sunyi dan eksklusif. Seorang wanita muda berpenampilan sangat rapi dan efisien sudah menunggu mereka. "Selamat pagi, Pak Diki, Nyonya Imas. Saya Sekretaris Utama. Silakan ikut dengan saya." Ia berbicara dengan nada datar, tanpa emosi. Wanita itu membawa mereka ke sebuah ruang tunggu mewah dengan sofa kulit dan pemandangan kota yang spektakuler. Nyonya Salma sedang menyelesaikan panggilan telepon penting. "Mohon ditunggu sebentar." Setelah berkata demikian, wanita itu meninggalkan mereka sendirian. Sebentar, itu ternyata berlangsung selama hampir 1 jam. Ini jelas sebuah permainan kekuasaan yang disengaja. Mereka dibiarkan menunggu, dibiarkan merasa tidak penting, sementara di luar sana kehidupan perusahaan terus berjalan. Ibu Imas mulai gelisah, berulang kali melihat jam tangannya yang berkilauan. Diki hanya bisa duduk diam, jantungnya berdebar semakin kencang setiap kali ada suara langkah kaki di koridor. Akhirnya, sekretaris itu kembali. "Nyonya Salma akan menemui Anda sekarang." Wanita itu membawa mereka melewati sebuah koridor pendek dan berhenti di depan sebuah pintu kayu raksasa. Ia membukanya tanpa mengetuk. Ruangan di baliknya membuat mereka terpana. Itu adalah sebuah kantor sudut yang sangat luas, dengan perabotan minimalis namun sangat mahal. Dinding di belakang meja kerja seluruhnya terbuat dari kaca,
menyajikan pemandangan 180 derajat kota Jakarta dari ketinggian. Di balik sebuah meja eksekutif dari kayu solid yang besar, duduklah seorang wanita. Punggungnya menghadap mereka saat ia berbicara di telepon dengan bahasa Inggris yang fasih, membahas angka-angka dan strategi pasar. Diki dan Ibu Imas berdiri terpaku di ambang pintu. Mereka mengenali siluet itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, wanita itu menyelesaikan panggilannya dan memutar kursinya yang tinggi. Dunia Diki dan Ibu Imas seakan berhenti berputar. Wanita yang duduk di kursi kekuasaan itu adalah Salma. Tapi ini adalah Salma yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Daster lusuh dan wajah lelah telah hilang, digantikan oleh setelan blazer berwarna krem yang dipotong sempurna, menonjolkan auranya yang kuat dan berwibawa. Rambutnya yang biasa diikat seadanya kini tertata dalam sanggul modern yang elegan. Wajahnya dirias dengan riasan tipis namun profesional, menonjolkan matanya yang kini menatap mereka dengan sorot yang tajam dan dingin. Ia bukan lagi Salma, sang istri penurut. Ia adalah Nyonya Salma Anindita, sang penguasa Cakrawala Group. Ia membiarkan keheningan menyiksa mereka selama beberapa detik, menatap mereka satu persatu seolah sedang menilai aset yang bermasalah. Diki tidak bisa berkata apa-apa. Ia terlalu syok melihat transformasi luar biasa dari wanita yang tidur di sebelahnya selama 3 bulan, wanita yang ia biarkan mengepel lantai dan mencuci piring kotor. Ibu Imas, yang harga dirinya menolak untuk dihancurkan, menjadi yang pertama memecah keheningan. Dengan nada yang ia usahakan terdengar seperti seorang mertua yang sedang menasihati, ia berkata, "Salma, jadi ini semua hanya permainanmu? Setelah semua kebaikan yang kami berikan padamu, tegas sekali kamu mempermainkan kami seperti ini." Ia berharap kata-katanya akan membuat Salma merasa bersalah. Namun, Salma sama sekali tidak terpengaruh. Ia hanya mengangkat sebelah alisnya dengan sikap dingin. Ia bahkan tidak membuang waktu untuk membantah. Ia menatap lurus ke arah Ibu Imas, tatapan yang menembus semua kepura-puraan wanita tua itu. Lalu, dengan suara yang tenang dan mematikan, ia berbicara. "Selamat datang di kantor saya," sapanya, nadanya datar tanpa kehangatan sedikitpun. "Ada yang bisa saya bantu, Nyonya Imas?" Ia berhenti sejenak, membiarkan panggilan formal itu meresap, sebelum melanjutkan kalimatnya yang menghancurkan sisa-sisa ego mertuanya hingga menjadi debu. "Atau mungkin, Anda ingin melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sini? Saya dengar Anda punya pengalaman." Ucapan Salma mendarat di tengah ruangan dengan presisi mematikan. Hening. Wajah Ibu Imas yang tadi merah padam karena amarah kini berubah menjadi pucat pasi karena terhina. Kata-kata, petugas kebersihan, dan pengalaman, terasa lebih menampar daripada 1000 makian. Untuk sesaat, wanita yang seumur hidupnya terbiasa dihormati dan ditakuti itu kehilangan kata-kata. Mulutnya terbuka sedikit, mencoba merangkai kalimat bantahan, namun tidak ada suara yang keluar. Ia seperti seorang aktris utama yang mendadak lupa semua dialognya di tengah panggung. Diki, di sisi lain, merasa kakinya lemas. Ia tidak hanya melihat istrinya, ia melihat sebuah kekuatan alam yang tidak ia kenali. Wanita di hadapannya bukanlah Salma yang ia nikahi. Wanita ini adalah seorang ratu di singgasananya, dan mereka berdua hanyalah rakyat jelata yang datang menghadap dengan topi di tangan. Rasa syok Ibu Imas dengan cepat tersulut kembali menjadi amarah buta, satu-satunya pertahanan yang tersisa untuk egonya yang hancur lebur. "Beraninya kau bicara seperti itu padaku?" serunya, suaranya bergetar menahan malu. "Aku ini mertuamu, orang yang lebih tua yang seharusnya kau hormati. Di mana sopan santunmu? Apa begini caramu membalas kebaikan kami yang sudah mengizinkanmu masuk ke dalam keluarga kami? Dasar istri durhaka." Ibu Imas mencoba menggunakan kartu truf terakhirnya. Status sebagai orang tua dan mertua, berharap norma sosial dan rasa bersalah bisa menjadi senjatanya. Namun, ia salah besar. Salma sama sekali tidak terpancing. Ia bahkan tidak mengubah ekspresi wajahnya. Ia hanya menatap Ibu Imas dengan tatapan dingin yang seolah berkata bahwa semua aturan dan status itu tidak berlaku di ruangannya, di kerajaannya. Salma tidak perlu menjawab. Ia hanya mengangkat sedikit tangannya ke arah interkom di mejanya, dan menekan sebuah tombol. "Hermawan, silakan masuk," ucapnya dengan nada tenang dan berwibawa. Pintu kantor yang tadinya tertutup kini terbuka. Seorang pria berusia sekitar 40-an, mengenakan setelan jas abu-abu yang mahal dan kacamata berbingkai tipis, melangkah masuk. Ia membawa sebuah map binder tebal berwarna hitam. Pria itu mengangguk hormat pada Salma sebelum membalikan badannya menghadap Diki dan Ibu Imas. "Selamat pagi. Perkenalkan, saya Hermawan, kepala tim kuasa hukum dari Cakrawala Group," katanya dengan suara yang tenang namun tegas.
Kemunculan seorang pengacara seketika mengubah atmosfer ruangan. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran keluarga yang emosional. Ini telah resmi menjadi sebuah urusan hukum, sebuah transaksi bisnis. Status Ibu Imas sebagai mertua mendadak tidak relevan. Di mata hukum, ia hanyalah pihak yang berhadapan dengan klien Hermawan. Salma bersandar di kursinya, menyerahkan panggung sepenuhnya kepada pengacaranya. Sikapnya jelas, ia sudah selesai berbicara secara pribadi dengan mereka. Mulai sekarang, mesin korporasi dan hukum yang akan mengambil alih. Hermawan membuka map tebal di tangannya di atas meja kopi di depan sofa, tempat Diki dan Ibu Imas akhirnya terduduk lemas. Nyonya Imas, Pak Diki, klien saya meminta saya untuk memperlihatkan beberapa dokumen kepada Anda berdua untuk meluruskan beberapa hal. Mulainya, suaranya tetap datar dan profesional. Ia mengeluarkan lembar pertama. Ini adalah salinan dari perjanjian gadai ulang atas sertifikat properti di Jalan Cendana nomor 12. Seperti yang bisa Anda lihat, perjanjian ini ditandatangani oleh Nyonya Imas, dengan surat kuasa yang juga ditandatangani oleh Pak Diki, 1 tahun 7 bulan yang lalu. Mata Ibu Imas terbelalak ngeri melihat dokumen yang ia kira tidak akan pernah dilihat oleh siapapun. Pinjaman bisnis ini mengalami gagal bayar selama 5 bulan berturut-turut. Pihak bank sudah mengeluarkan 2 kali surat peringatan penyitaan sebelum klien kami, Nyonya Salma Anindita, secara sukarela mengambil alih pembayaran cicilan bulanannya sejak setahun yang lalu hingga bulan kemarin. Hermawan membalik ke halaman berikutnya tanpa menunggu reaksi. Berikutnya, ini adalah rekapitulasi tagihan dari 2 kartu kredit tambahan yang terhubung dengan rekening utama Nyonya Salma. 1 atas nama Pak Diki, 1 lagi atas nama Nyonya Imas. Ia mendorong beberapa lembar kertas yang penuh dengan angka ke arah mereka. Di sini terlampir rincian pengeluaran Anda selama 1 tahun terakhir. Suara Hermawan tetap monoton saat ia membacakan beberapa contoh. Pembelian tas tangan dari butik Chanel pada tanggal 12 April, 37 juta rupiah. Pembelian set perhiasan berlian dari Frank Co. pada tanggal 3 Mei, 112 juta rupiah. Biaya keanggotaan tahunan di Pondok Indah Golf Club, 80 juta rupiah. Perjalanan ke Eropa selama 2 minggu pada bulan Juni, total pengeluaran dari kartu kredit Nyonya Imas saja mencapai lebih dari 400 juta rupiah. Setiap angka yang disebutkan Hermawan bagaikan sebuah tamparan keras bagi Ibu Imas. Semua kemewahan yang ia pamerkan kepada teman-temannya kini dibeberkan di hadapannya sebagai bukti betapa ia telah menjadi parasit bagi menantunya sendiri. Wajahnya memerah, lalu pucat, lalu kembali memerah karena malu dan marah yang tak tertahankan. "Hentikan," jerit Ibu Imas. "Jadi apa maumu sekarang, Salma? Kamu mau pamer kekayaanmu? Kamu mau kami membayar semua hutang ini? Kamu mau memenjarakan mertuamu sendiri?" Salma, yang sejak tadi hanya dia mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia menatap Ibu Imas dengan sorot mata yang sulit diartikan, bukan marah, lebih seperti rasa kasihan. "Tidak," jawabnya singkat. "Saya tidak tertarik dengan uang Anda. Karena saya tahu, Anda tidak memilikinya." Kalimat itu, diucapkan dengan begitu tenang, terasa lebih menghina daripada teriakan manapun. "Semua yang tertera di dokumen itu," lanjut Salma sambil menunjuk map di atas meja, "di mata hukum adalah pemberian sukarela. Saya tidak akan menuntutnya kembali. Anggap saja itu sebagai biaya pembelajaran yang sangat mahal." Ibu Imas terdiam, napasnya tersengal. Salma kemudian berdiri dari kursinya, berjalan perlahan menuju jendela raksasa, menatap pemandangan kota di bawahnya. "Namun," katanya, suaranya kini terdengar final dan tanpa kompromi, "semua aset bergerak maupun tidak bergerak yang secara sah terdaftar atas nama saya, akan saya ambil kembali. Itu termasuk 2 mobil yang ada di garasi rumah Anda, dan beberapa saham di perusahaan lain yang saya belikan atas nama Diki sebagai hadiah pernikahan." Ia berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Hermawan. "Dan tentu saja, mengenai rumah itu." Hermawan mengangguk dan mengeluarkan 1 set dokumen terakhir dari mapnya. "Mengenai properti tersebut, klien kami, selaku penjamin dan pembayar terakhir dari hipotek yang macet, telah melakukan negosiasi langsung dengan pihak bank. Untuk menghindari proses penyitaan publik yang berpotensi mempermalukan nama baik semua pihak, Nyonya Salma telah memutuskan untuk melunasi seluruh sisa pinjaman pokok dan mengambil alih kepemilikan aset tersebut secara penuh." Hermawan meletakkan akta jual beli yang baru itu di atas meja. "Ini adalah bukti kepemilikan yang baru. Atas nama Salma Anindita. Sesuai prosedur, kami memberikan Anda waktu 7 kali 24 jam untuk mengosongkan properti tersebut dan mengambil semua barang pribadi Anda." Dunia Ibu Imas runtuh. Rumah, istananya, simbol statusnya, telah direnggut darinya. Ia limbung dan jatuh terduduk di sofa,
Seluruh kekuatan dan kesombongannya menguap tak bersisa. Ia kini benar-benar tidak punya apa-apa. Diki hanya bisa menatap nanar tumpukan kertas yang menjadi bukti kegagalan totalnya sebagai seorang pria, suami, dan anak. Salma membalikkan badannya, kembali menatap kota di bawahnya, seolah pertemuan itu sudah selesai dan mereka berdua sudah tidak ada lagi di dalam ruangannya. Hermawan, tolong pastikan prosesnya berjalan lancar. Sekretaris saya akan mengantar mereka keluar. Ia bahkan tidak sudi untuk melihat wajah mereka lagi. Mereka telah resmi dihapus dari kehidupannya. 7 hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Hitung mundur menuju pengusiran terasa menyiksa di setiap detiknya. Istana yang dulu menjadi sumber kebanggaan kini terasa seperti penjara yang menunggu eksekusi. Ibu Imas jatuh sakit. Bukan sakit fisik yang parah, melainkan sakit jiwa yang membuatnya hanya bisa terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamarnya dengan pandangan kosong. Ia menolak makan, menolak bicara. Ratu yang angkuh itu kini tak lebih dari seonggok tubuh tanpa semangat. Dunianya telah hancur dan ia tidak tahu bagaimana cara memungut kepingannya kembali. Beban untuk berkemas jatuh sepenuhnya di pundak Diki. Dengan perasaan hampa, ia membuka lemari-lemari besar, menyortir barang-barang yang telah menjadi bagian dari hidup mereka. Setiap gaun mahal, setiap setelan jas impor, setiap pajangan kristal yang ia sentuh terasa seperti duri yang menusuk tangannya. Semua ini adalah ilusi. Ia dan ibunya telah hidup dalam kebohongan yang nyaman, sebuah gelembung indah yang kini telah pecah. Ia hanya memasukkan pakaian sehari-hari, beberapa album foto lama, dan dokumen-dokumen pribadi ke dalam kardus-kardus bekas yang ia beli dari toko terdekat. Melihat tumpukan kardus yang menyedihkan di tengah ruang tamu yang luas, ia baru menyadari betapa sedikitnya hal yang benar-benar mereka miliki. Pada hari ke-7, tepat pukul 9 pagi, sebuah mobil van berhenti di depan gerbang. Beberapa orang berpenampilan profesional turun dari mobil. Mereka adalah tim dari Cakrawala Group. Mereka sangat sopan, namun tatapan mereka tegas dan tidak bisa dibantah. Kami di sini untuk membantu proses pemindahan barang-barang pribadi Bapak dan mengamankan aset sesuai instruksi, kata pemimpin tim itu. Dengan langkah gontai, Diki memapah ibunya yang lemah keluar dari rumah untuk terakhir kalinya. Saat mereka melangkah melewati pintu utama, Ibu Imas menoleh ke belakang, menatap lampu kristal raksasa yang menggantung di lobi. Di matanya, terbesit penyesalan, namun Diki tahu itu bukan penyesalan atas perbuatannya pada Salma. Itu adalah penyesalan karena kehilangan semua kemewahan ini. Para tetangga yang penasaran mengintip dari balik tirai jendela mereka, menjadi saksi bisu jatuhnya keluarga yang dulu paling disegani di lingkungan itu. Mereka pindah ke satu-satunya tempat yang bisa mereka sewa dengan sisa uang di rekening Diki, sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit yang padat penduduk. Kontrasnya begitu menyakitkan. Lantai marmer digantikan oleh ubin kusam yang retak di beberapa bagian. Dinding yang dulu dihiasi lukisan mahal kini, hanya tembok kusam dengan cat yang mengelupas. Pendingin ruangan sentral digantikan oleh sebuah kipas angin tua yang berisik. Dari jendela kamar mereka, tidak ada lagi pemandangan taman yang asri, yang ada hanyalah tembok rumah tetangga yang berjamur. Inilah realita baru mereka. Dan bagi Ibu Imas, inilah awal dari karma yang sesungguhnya. Wanita yang seumur hidupnya dilayani, kini harus belajar melayani dirinya sendiri. Tidak ada lagi asisten rumah tangga. Di hari pertama, saat perut mereka lapar, Ibu Imas hanya bisa duduk termenung di dapur yang sempit dan agak bau. Diki yang akhirnya mencoba memasak nasi dan telur dadar seadanya. Saat melihat tumpukan piring kotor, Ibu Imas hanya menatapnya dengan jijik. "Aku tidak pernah melakukan hal seperti ini," desisnya. "Kalau begitu, mulai sekarang ibu harus belajar," balas Diki dengan lelah. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Ibu Imas. Ia harus mencuci pakaiannya sendiri dengan tangan di kamar mandi yang licin, mengucek dan memeras kain dengan jemarinya yang terbiasa memakai cincin berlian. Ia harus menyapu dan mengepel lantai yang selalu terasa lengket. Ia harus berhadapan dengan tikus yang sesekali melintas di dapur. Setiap pekerjaan yang dulu ia bebankan pada Salma dengan hinaan, kini harus ia lakukan sendiri dengan susah payah. Ia kini benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Karma tidak datang dalam bentuk petir yang menyambar, tapi dalam bentuk rutinitas harian yang monoton dan merendahkan, memaksanya menelan ludahnya sendiri setiap hari. Kematian sosialnya juga datang dengan cepat. Teleponnya yang dulu tak henti berdering kini sunyi senyap. Saat ia memberanikan diri pergi ke pasar terdekat, ia tak sengaja berpapasan dengan salah satu teman arisannya. Wanita itu menatapnya dengan kaget, lalu cepat-cepat membuang muka dan berjalan tergesa-gesa ke arah lain, seolah Ibu Imas adalah penyakit menular. Kehilangan status sosial ternyata terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan harta. Diki pun merasakan kerasnya kehidupan.
Tanpa nama besar keluarganya, ia hanyalah satu dari jutaan sarjana tanpa pengalaman kerja yang berarti. Ia melamar dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dan selalu ditolak. Akhirnya, ia terpaksa mengambil pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi kecil dengan gaji yang pas-pasan. Setiap hari ia harus berdesak-desakan di bus kota, merasakan keringat dan lelahnya menjadi rakyat biasa. Ia belajar arti dari setiap lembar uang Rp1.000. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan mereka berjalan dengan berat dan tanpa harapan. Suatu sore, saat Ibu Ima sedang dalam perjalanan pulang dari pasar, membawa kantong kresek berisi sayuran murah, ia berhenti sejenak di depan sebuah lapak koran untuk mengistirahatkan kakinya yang pegal. Matanya tanpa sengaja tertumbuk pada sampul sebuah majalah bisnis ternama yang terpajang paling depan. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Di sampul itu, terpampang foto Salma. Bukan Salma dengan daster lusuh, tapi Salma dengan senyum cerah penuh percaya diri, mengenakan pakaian kerja yang elegan dengan latar belakang gedung-gedung pencakar langit. Ia tampak begitu bersinar, begitu kuat, begitu bahagia. Di bawah fotonya, tertulis judul besar dengan huruf emas, Salma Anindita, visi baru di puncak Cakrawala Group, mengubah filantropi menjadi kekuatan ekonomi. Ibu Imas membaca judul itu berulang kali. Wanita yang ia coba hancurkan kini dipuja sebagai ikon kesuksesan dan inspirasi. Kontras antara gambar di sampul majalah itu dengan bayangan dirinya yang kusam di kaca etalase toko, di sebelahnya terasa begitu brutal. Kantong kresek di tangannya terlepas. Beberapa buah tomat menggelinding di trotoar yang kotor. Lututnya terasa lemas. Ia jatuh terduduk di pinggir jalan yang ramai, tidak peduli dengan tatapan aneh orang-orang di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, ia menangis sejadi-jadinya. Bukan tangisan amarah, bukan tangisan pura-pura. Itu adalah tangisan seorang wanita yang telah benar-benar kalah, dikalahkan oleh takdir dan kebodohannya sendiri. Beberapa bulan berlalu menjadi 1 tahun. Musim berganti, namun kehidupan Diki dan ibunya tetap sama, terperangkap dalam rutinitas kelabu yang monoton. Diki bekerja dari pagi hingga sore di perusahaan ekspedisi, lalu pulang ke kontrakan sempit untuk merawat ibunya. Ibu Imas tidak pernah benar-benar pulih dari keterkejutannya. Ia menjadi seorang wanita pendiam yang rapuh, hari-harinya dihabiskan dengan melamun atau menonton televisi dengan tatapan kosong. Ia melakukan pekerjaan rumah tangga seperti robot, tanpa semangat, tanpa keluhan, seolah jiwanya telah tercerabut dari raganya. Beban hidup dan penderitaan telah menjadi guru yang paling keras bagi Diki. Ia tidak lagi merindukan kemewahan masa lalunya. Setiap hari, saat ia berdesakan di dalam bus yang panas dan sesak, ia punya banyak waktu untuk berpikir. Ia memutar ulang pernikahannya dengan Salma seperti sebuah film usang di kepalanya. Ia melihat setiap kesempatan di mana ia seharusnya bisa angkat bicara, setiap momen di mana ia seharusnya bisa membela istrinya, dan setiap kali ia memilih untuk diam karena takut. Penyesalan itu tidak lagi terasa seperti luka yang menganga, melainkan telah menjadi bagian permanen dari dirinya, sebuah bekas luka yang selalu mengingatkannya akan kegagalannya. Suatu hari, saat sedang makan siang di sebuah warteg dekat kantornya, matanya tertuju pada sebuah majalah bekas yang tergeletak di meja. Sampulnya sudah agak kusam, tapi ia langsung mengenali wajah di sana. Itu adalah sampul majalah yang sama dengan yang dilihat ibunya setahun yang lalu. Foto Salma yang tersenyum penuh percaya diri, dengan judul besar tentang kesuksesan Cakrawala Group. Dulu, ibunya hancur melihatnya. Tapi kini, Diki merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mengambil majalah itu dan mulai membacanya. Artikel itu tidak hanya membahas tentang kehebatan bisnis Salma, tapi juga menceritakan secara mendalam tentang yayasan filantropi yang baru ia dirikan, Yayasan Fajar Harapan, yang bertujuan untuk memberikan bantuan hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Jantung Diki terasa seperti diremas. Salma telah mengubah rasa sakit yang ia dan ibunya berikan menjadi sebuah kekuatan untuk menolong orang lain. Rasa malu yang luar biasa membakar dirinya. Namun di sela-sela rasa malu itu, terselip sebersit rasa bangga yang aneh. Wanita yang pernah ia cintai dengan tulus ternyata adalah orang yang luar biasa. Saat itulah ia sadar. Ia tidak akan pernah bisa benar-benar memulai hidup baru sebelum ia melepaskan beban terakhir dari masa lalunya. Ia harus meminta maaf. Bukan untuk mendapatkan Salma kembali, bukan untuk meminta uang atau pertolongan, tapi murni untuk mengakui kesalahannya, agar ia bisa memaafkan dirinya sendiri dan benar-benar melangkah maju. Mencari Salma bukanlah hal yang mudah. Diki tahu ia tidak akan bisa menembus benteng pertahanan di Cakrawala Tower. Jadi, ia menggunakan informasi dari artikel itu. Ia mencari alamat kantor Yayasan Fajar Harapan. Yayasan itu menempati sebuah bangunan yang lebih sederhana, lebih ramah, dan lebih terbuka. Selama seminggu penuh,
Setiap pulang kerja, Diki datang ke yayasan itu. Ia tidak mencoba masuk atau mencari Salma. Ia hanya duduk di warung kopi di seberang jalan, mengamati. Ia melihat para perempuan dengan wajah lelah dan penuh harapan keluar masuk dari gedung itu. Ia melihat bagaimana staf yayasan menyambut mereka dengan senyum hangat. Ia melihat kebaikan nyata yang lahir dari penderitaan yang ia sebabkan. Akhirnya, ia melihat pengumuman di papan depan yayasan tentang sebuah acara penggalangan dana kecil yang akan diadakan di taman terdekat pada hari Minggu. Kesempatan itu datang. Pada hari acara, Diki datang dengan mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah agak pudar. Ia tidak berusaha mendekati panggung tempat Salma sedang memberikan sambutan. Ia hanya berdiri di kerumunan paling belakang, di bawah pohon rindang, hanya mendengarkan. Ia mendengar Salma berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya kemandirian dan keberanian bagi seorang wanita. Suaranya masih sama lembutnya, namun kini dipenuhi oleh kekuatan dan keyakinan yang menginspirasi ratusan orang di hadapannya. Saat acara hampir selesai dan Salma turun dari panggung, dikelilingi oleh timnya, mata mereka tanpa sengaja bertemu. Hanya sepersekian detik, namun itu sudah cukup. Salma berhenti melangkah. Ada keterkejutan di matanya, namun tidak ada lagi kemarahan. Ia melihat Diki yang berdiri sendirian, tampak lebih kurus, lebih dewasa, dengan sorot mata yang jauh berbeda dari pria manja yang ia kenal. Ada sesuatu yang berubah. Setelah berbisik kepada asistennya, Salma berjalan menghampiri Diki, meminta waktu beberapa menit. Mereka berjalan menjauh dari keramaian, ke sudut taman yang lebih sepi, dan duduk di sebuah bangku kosong. Keheningan menyelimuti mereka sejenak, terasa canggung namun tidak lagi tegang. Diki akhirnya memberanikan diri untuk memulai. Ia tidak menatap Salma, hanya menatap lurus ke depan. "Aku di sini bukan untuk meminta apapun, Salma," ucapnya dengan suara serak menahan emosi. "Aku hanya ingin mengatakan sesuatu yang seharusnya sudah aku katakan sejak lama. Aku minta maaf." Ia berhenti, menarik napas dalam-dalam. "Aku minta maaf karena aku telah menjadi suami yang gagal. Aku minta maaf karena aku terlalu lemah untuk melindungimu. Aku melihat semua yang ibuku lakukan padamu, dan aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya memintamu untuk bersabar. Itu bukan cinta, itu keegoisan. Itu adalah kegagalan terbesar dalam hidupku, dan aku akan membawanya selamanya." Air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sadar akan semua kesalahanku. Dan aku benar-benar menyesal." Salma mendengarkan setiap kata dalam diam. Ia tidak memotong, tidak juga menunjukkan emosi yang meluap. Setelah Diki selesai, Salma menatapnya dengan sorot mata yang lembut, sorot mata yang sudah lama tidak Diki lihat. "Aku melihat penyesalanmu, Diki. Dan aku percaya itu tulus," katanya pelan. "Aku memaafkanmu." Mendengar kata-kata itu, beban seberat gunung seolah terangkat dari pundak Diki. Ia menatap Salma dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa terima kasih. Namun, Salma melanjutkan kalimatnya dengan kebenaran yang harus ia sampaikan. "Tapi, maaf tidak bisa memperbaiki cermin yang sudah retak. Rasa hormat dan kepercayaan, sekali hancur, tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti semula. Kita tidak ditakdirkan untuk bersama, dan itu tidak apa-apa." Salma kemudian merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah amplop putih. "Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang, Diki. Dan aku juga ingin kamu bahagia. Kamu harus melepaskan masa lalumu, melepaskan bayang-bayang ibumu, dan menemukan dirimu sendiri." Ia menyerahkan amplop itu pada Diki. Diki membukanya dengan ragu. Isinya bukan uang. Isinya adalah sebuah kartu nama seorang psikolog ternama, dengan catatan kecil tulisan tangan Salma di baliknya. "Menyembuhkan diri sendiri adalah bentuk keberanian terbesar. Mulailah dari sini." Diki menatap kartu nama itu, lalu menatap Salma. Ini adalah bantuan terakhirnya, bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai sesama manusia. Sebuah dorongan untuk memulai jalan penyembuhan yang sesungguhnya. "Terima kasih, Salma. Terima kasih untuk segalanya," bisik Diki dengan tulus. Salma tersenyum tipis, sebuah senyum perpisahan yang damai. "Jaga dirimu baik-baik, Diki." Ia lalu berdiri dan berjalan pergi, kembali ke dunianya yang cerah, meninggalkan Diki sendirian di bangku taman itu. Diki tidak merasa sedih. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Ia menggenggam kartu nama itu erat-erat. Permohonan maafnya mungkin terlambat untuk menyelamatkan pernikahannya, tapi tidak terlambat untuk menyelamatkan sisa hidupnya. 1 tahun kemudian, matahari pagi menyinari sudut-sudut kota Jakarta dengan kehangatan yang menjanjikan. Di sebuah lobi mal yang ramai di pinggiran kota,
Seorang wanita parubaya dengan seragam petugas kebersihan berwarna biru, sedang mengepel lantai dengan gerakan yang lambat namun mantap. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya, dengan kerutan-kerutan dalam yang menceritakan kisah hidup yang berat. Itu adalah Ibu Imas. Api kesombongan di matanya telah lama padam, digantikan oleh tatapan kosong yang datar. Ia tidak lagi peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Hidupnya kini adalah siklus sederhana dari bekerja, pulang, dan tidur. Karma telah memberinya pelajaran dengan cara yang paling efektif, dengan memaksanya menjalani kehidupan yang dulu paling ia hina, hingga ia lupa bagaimana caranya menjadi sombong. Ia telah menjadi bagian tak terlihat dari masyarakat. Seorang pekerja biasa yang keberadaannya hanya diperhatikan saat lantai yang ia bersihkan sudah kembali berkilau. Di belahan kota yang lain, di sebuah kamar kos yang kecil namun bersih dan rapi, Diki sedang menyeduh kopinya sendiri sebelum berangkat kerja. Ia kini bekerja sebagai wakil kepala tim di perusahaan ekspedisinya, sebuah jabatan yang ia raih murni dengan kerja kerasnya sendiri. Setiap minggu, ia rutin mengunjungi psikolog yang direkomendasikan Salma. Terapi itu perlahan-lahan membantunya membongkar trauma masa kecilnya, melepaskan ketergantungannya pada sosok ibu, dan membangun rasa percaya dirinya sebagai seorang pria dewasa. Ia belajar memasak, belajar mengelola keuangannya sendiri, belajar menikmati kesendirian. Ia sesekali mengunjungi ibunya, membawakannya makanan, memastikan ibunya baik-baik saja, namun ia tidak lagi tinggal bersamanya. Ia telah memotong tali pusar yang selama ini membelenggunya. Suatu pagi, saat membaca berita online di ponselnya, ia melihat foto Salma sedang menerima penghargaan internasional atas kontribusi yayasannya. Diki tersenyum. Bukan senyum pahit atau sedih, melainkan senyum tulus yang penuh kelegaan. Ia turut bahagia untuk Salma. Ia telah sepenuhnya menerima takdir mereka, dan ia kini sibuk membangun takdirnya sendiri. Sementara itu, di puncak Cakrawala Tower, Salma sedang memimpin rapat dewan direksi. Dengan wibawa dan kecerdasan yang tajam, ia memaparkan rencana ekspansi perusahaan ke pasar Asia Tenggara. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan penuh kekaguman. Ia bukan hanya seorang pemimpin yang ditakuti, tapi juga dihormati karena integritas dan visinya. Setelah rapat, ia tidak langsung pulang. Ia menyempatkan diri mengunjungi kantor Yayasan Fajar Harapan. Di sana, auranya yang tegas sebagai CEO seketika berubah menjadi hangat dan ramah. Ia duduk di antara para perempuan yang sedang mengikuti pelatihan keterampilan, mendengarkan cerita mereka, memberikan semangat, dan tertawa bersama mereka. Disinilah kebahagiaan sejatinya berada. Bukan pada tumpukan uang atau grafik keuntungan, melainkan pada senyum harapan yang kembali mekar di wajah-wajah para wanita yang ia bantu. Ia telah mengubah racun masa lalunya menjadi obat bagi orang lain. Malam harinya, Salma berdiri sendirian di balkon apartemennya yang mewah, menatap lautan lampu kota yang terhampar di bawahnya seperti permadani bintang. Angin malam yang sejuk meniup rambutnya dengan lembut. Ia merasa damai. Ia telah melewati badai yang paling gelap dan keluar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Ia telah memenangkan pertarungannya, bukan dengan menghancurkan musuh-musuhnya, tapi dengan membangun kembali dunianya sendiri menjadi jauh lebih indah. Ia tidak lagi membutuhkan siapapun untuk melengkapi dirinya. Ia sudah lengkap. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor baru. Isinya sederhana, pemandangan dari atas sana pasti indah. Tapi akan lebih indah jika suatu saat nanti kita bisa melihat bintang dari tempat yang lebih tenang bersama. Kapan kita bisa bertemu lagi? Pesan itu dari seorang arsitek idealis yang ia temui di salah satu acara amal, pria yang menatapnya bukan sebagai seorang CEO, melainkan sebagai seorang wanita yang menarik hatinya. Salma tersenyum, senyum tulus yang terpancar dari lubuk hatinya yang kini telah sembuh. Ia mengangkat teleponnya dan menelepon nomor itu. Saat panggilannya diangkat, ia melangkah masuk dari balkon, menutup pintu kaca di belakangnya, meninggalkan masa lalu untuk selamanya. "Halo," sapanya dengan suara ceria dan penuh harapan. "Ya, aku siap untuk memulai babak baru." Fajar yang baru akhirnya tiba, tidak hanya untuk kota di bawahnya, tapi juga untuk jiwanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah